Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membagikan lagi ya. Tidak bosan-bosannya saya membagikan ya, memotivasi ya. Semoga video-video saya, apa yang saya bagi itu bermanfaat buat teman-teman ya, supaya teman-teman itu lebih cepat membaik ya. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman nanti bisa merasakan sembuh ya, amin ya robbal alamin ya. Jadi untuk teman-teman ya yang sedang merasakan banyak sensasi dan sering sekali itu timbul pikiran-pikiran yang negatif ya teman-teman ya, itu sesuatu hal yang wajar ya, teman-teman itu nggak usah takutkan ya. Akan tetapi teman-teman juga harus punya keinginan untuk bangkit ya. Jadi jangan selalu berpikirnya itu yang negatif-negatif. Karena apa teman-teman? Karena pikiran-pikiran yang negatif itu kan, yang kita pikirkan itu ya, atau yang kita takutkan, atau yang kita cemaskan, atau yang kita khawatirkan, itu belum tentu terjadi ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pun dulu mengalaminya teman-teman ya. Ketika sensasi muncul, itu saya udah berpikirannya itu yang sudah yang enggak ya teman-teman. Pokoknya pikirannya selalu negatif. Nah, itu saya juga mengalaminya ya teman-teman. Tapi ya, kalau harus memikirkan hal yang seperti itu terus ya, logikanya saja ya teman-teman, pastinya semangat kita itu akan kendor ya. Ketika semangat kita kendor ya, kita tidak fokus lagi kepada pemulihan dan kesembuhan. Kita selalu carinya jalan yang instan ya teman-teman ya, jalan yang tergoda dengan sesuatu yang instan, dan ketika itu dicoba ya dan tidak berhasil, itu akan menambah beban lagi seperti tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Makanya saya sarankan untuk teman-teman, berpikiran negatif itu ya menurut saya itu wajar dalam kondisi kita itu sering muncul sensasi. Itu wajar sekali karena saya pun mengalaminya. Tapi kita tetap harus punya semangat ya. Kita harus punya semangat untuk kita juga berpikiran yang positif ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Jangan sampai ya pikiran diri kita itu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya. Eh, Diusahakan ya teman-teman ya, berusaha teruslah untuk kita itu memasukkan pemikiran-pemikiran yang positif. Contohnya ya, gangguan asam lambung dan anxiety ini tidak berbahaya selagi kita itu fokus dan terus berusaha secara konsisten. Terapkan 3P. Kan banyak sekali mentor-mentor yang lain itu sudah menyarankan fokus kepada penyembuhan ya, terapkan 3P secara konsisten ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman ya, jangan tergiur dengan sesuatu yang instan ya. Dengan minum ini sembuh, minum ini sembuh, dan ternyata ketika dicoba oleh teman-teman ya, itu tidak membuahkan hasil ya. Itu akan menambah beban lagi menurut saya, karena saya pun dulu seperti itu. Oh, begini, mengobati ini harus dengan gini. Itu saya tuh merasa justru malah semakin terbebani. Oh, dia kok minum kayak gini-gini kok sembuh, kok saya enggak. Nah, itu seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang saya alami ya, itu memang butuh proses. Prosesnya itu tidak sebentar ya teman-teman ya. Itu proses demi proses ya saya hadapi ya. Memang ada proses yang kita itu di mana kita itu merasakan titik kejenuhan dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Kok begini-begini terus, kok kayak gini terus ya, kapan saya sembuhnya, kapan saya pulihnya. Itu saya pun mengalami ya, tapi yakin saja teman-teman ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh. Banyak sekali yang sudah sembuh. Dan teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas. Ketika teman-teman itu merasakan sensasi yang tiba-tiba datang, itu sesuatu hal yang wajar ya, wajar sekali teman-teman ya. Apalagi kita itu kan dalam kondisi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, kecemasannya tinggi ya. Jadi ketika kita sudah merasakan sensasi itu muncul baik di dada, di perut maupun di anggota badan kita gitu ya. Terus pikiran kita itu mengarah kemana-mana, itu ya sesuatu hal yang wajar ya. Saya pun dulu mengalaminya seperti itu. Akan tetapi teman-teman ya, selama teman-teman itu mengalami hal tersebut ya,
terus teman-teman itu selalu selalu berpikirannya itu negatif terus, ya akan seperti itu terus ya teman-teman. Semangatnya itu semangatnya itu turun jadinya ya teman-teman ya. Jadi mulailah teman-teman itu untuk bangkit ya, atau teman-teman itu mulailah percaya diri ya, bahwa saya yakin gangguan asam lambung dan anxiety ini bisa sembuh gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pun dulu melakukan seperti itu ketika saya itu sudah di titik yang wah ini kayaknya sesuatu hal yang sangat berat ya untuk sembuh. Tapi ternyata tidak seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Saya sudah berusaha lah, pokoknya konsisten, dan saya anggap wajar ketika saya itu sudah merasakan membaik dan ada sensasi lagi ya. Ketika sudah membaik ada sensasi lagi ya, saya sudah anggap wajar teman-teman, saya sudah anggap wajar. Kenapa? Ya karena belum pulih sepenuhnya teman-teman ya. Jadi untuk untuk kita pulih itu ya, kita sembuh itu ya, itu banyak sekali proses-prosesnya ya teman-teman, banyak sekali fase-fasenya ya. Dan ini bisa saja berbeda kondisinya dengan teman-teman, bisa saja ya, tergantung level atau tergantung kondisi sakitnya seperti apa ya, tingkatannya ya, ringan, sedang, atau berat ya. Mungkin banyak yang menyampaikan dengan cara seperti ini langsung sembuh, dengan cara seperti ini langsung membaik ya. Ya bisa saja teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin ya, selalu mungkin saja ya teman-teman. Cuma kadang kondisinya itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Makanya namanya kita itu berusaha ya, kita itu konsisten ya. Kita menerapkan 3P secara konsisten ya, tidak tergoda lagi ya. Dan ketika kita sedang menjalani itu ya, kita konsisten 3P, ada godaan lagi, kita tetap fokus kepada penyembuhan. Insya Allah teman-teman akan semakin kuat ya, mentalnya pun akan semakin kuat teman-teman. Dan setelah itu ya teman-teman itu akan timbul rasa percaya dirinya itu yang lebih, saya yakin ini akan sembuh ya. Nah itu seperti itu, dimulai dari situ ya teman-teman. Jadi nanti ketika sensasi itu muncul lagi ya, itu sudah, wah ini wajar ya. Karena apa? Karena saya itu belum pulih sepenuhnya ya. Nanti lama-lama akan pulih teman-teman, nanti lama-lama itu akan pulih ya. Tapi ketika kita sudah merasa enak, terus timbul sensasi, aduh kenapa kok ini timbul lagi sensasi, jadi pikiran kita itu ke bawah gitu ya, ke bawah lagi, aduh gimana. Nah pikiran kita itu down lagi, jadi akan membangun lagi. Nah itu seperti itu pengamatan yang saya amati pada diri saya dan pikiran saya ya teman-teman ya waktu itu ya. Jadi pada saat itu ya sudah mau gimana lagi, pokoknya saya jalani, saya hadapi gitu ya. Ketika sensasi itu muncul, sensasi itu datang, ya wajar gitu ya, wajar karena ini memang prosesnya memang seperti ini. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Pokoknya gimana caranya supaya kita itu tetap semangat gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena setiap hari pun saya memotivasi teman-teman, setiap hari pun saya itu menyampaikan semangat, ayo semangat. Nah tapi kalau teman-teman sendiri itu tidak ada semangat ya, nanti repot juga ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman intinya bagaimana teman-teman itu menimbulkan rasa semangat itu supaya setiap harinya itu tetap bersemangat apapun caranya ya. Contoh misalkan teman-teman itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, bikin target ya setiap hari ya. Targetnya hari ini saya itu harus bisa begini ya. Nah target ini juga jangan sampai membebani pikiran teman-teman, wah harusnya hari ini saya itu harus bisa seperti ini. Enggak teman-teman ya, targetnya hari ini, wah kalau hari ini belum bisa tercapai ya besok lagi belum tercapai, iya besok lagi. Nah itu seperti itu teman-teman. Yang penting nanti saya sudah hari ini saya sudah mulai gitu ya, mulai membangun, wah hari ini saya harus bisa pergi ke pasar gitu. Ternyata baru sampai setengah perjalanan saya gagal gitu, nggak apa-apa, besok lagi
diulangin lagi. Nah, itu seperti itu. Pokoknya banyak sekali teman-teman prosesnya, banyak sekali ya. Yang saya alami itu banyak sekali. Jadi ketika teman-teman itu merasakan pikiran yang nggak karu-karuan, aduh kapan saya sembuhnya, kok saya masih mual, masih perih, masih kembung, masih begah gitu ya. Itu selalu dipikirkannya itu sesuatu hal yang kapan sih ya, apa saya bisa sembuh, kapan saya bisa ini. Nah, nggak apa-apa, wajar, pemikiran seperti itu wajar ya. Tapi kalau setiap hari kita pikirkan seperti itu perasaan itu justru semakin membebani kita ya teman-teman ya. Jadi saya pun merasakan seperti itu sampai saya itu punya pikiran bahwa kalau saya terus-terusan begini mau gimana. Jadi saya timbulkan sendiri rasa semangat gitu ya. Saya yakin ya saya bisa sembuh. Karena apa? Karena saya juga melihat banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety. Jadi ketika kita sudah punya rasa semangat ya, kita bisa fokus kepada pemulihan, kita bisa fokus kepada penyembuhan ya, tidak tergoda lagi ini dan itu gitu ya. Jalankan 3P rutin ya. Untuk sensasi-sensasi yang muncul, nggak apa-apa sensasi-sensasi yang muncul. Kita selalu sibuk dengan ketika sensasi muncul, kita cari obatnya apa ini, kita harus bagaimana. Nah, pertolongan-pertolongan pertama pada saat sensasi muncul kan saya juga sudah pernah sampaikan ya. Jadi ketika ada sensasi muncul di kembung, begah itu ya pertolongan pertamanya itu minum air hangat ya, terus jalan-jalan sedikit. Itu banyak sekali cara-caranya itu untuk meredakan pada saat sensasi itu muncul ya. Tapi dari mana sensasi muncul itu? Itulah targetnya ya. Kita itu menyembuhkan itu ya, teman-teman ya. Jadi sensasi-sensasi muncul itu dari mana? Itulah target kita ya. Kita fokus ke sana gitu ya. Karena kalau kita hanya mengobati saja atau meredakan saja ketika sensasi muncul. Wah, ketika muncul sensasi ini apa yang harus dilakukan? Obatnya apa dan apa? Itu juga akan bingung sendiri ya teman-teman, karena nanti akan muncul lagi. Saya pun dulu seperti itu, muncul seperti ini, saya sibuk cari obat ini buat meredakan ini, meredakan itu gitu ya. Kalau menurut saya ya teman-teman, ketika teman-teman sudah memeriksakan ke dokter, sudah dikasih obat, ya itu cukup ya teman-teman ya, itu cukup. Ikutin aja anjurannya. Kalau sudah wayahnya minum obat ya minum obat. Kalau sudah tidak dianjurkan lagi, udah cukup minum obatnya ya sudah cukup. Lanjutkan saja dengan 3P ini ya teman-teman ya. Pola hidup sehat, pola makan yang teratur ya, pola makan yang sehat juga teman-teman ya. Terus pola pikir yang positif ya teman-teman ya. Dan itu konsisten. Insya Allah teman-teman ya, insya Allah ya, teman-teman akan pulih ya, akan sembuh ya, amin ya robbal alamin ya. Tentunya ya pasti teman-teman itu juga harus berdoa ya, itu penting, itu nomor 1 ya, berdoa ya. Apapun agamanya teman-teman ya, teman-teman itu selalu berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau saya itu kan saya berdoa terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya semoga segera disembuhkan ya. Itu setiap hari itu ya tidak henti-hentinya itu berdoa dan berdoa terus ya. Selain berdoa kita juga harus ada usahanya ya teman-teman ya. Jadi ya menurut saya ya seperti itulah garis besarnya ya teman-teman. Jadi pertama adalah timbulkan rasa semangat di diri teman-teman ya. Ketika sensasi muncul, ketika sensasi datang, ketika sensasinya itu timbul lagi, nggak usah panik, nggak usah cemas. Hadapi ya, jalani ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman itu nanti akan merasakan perkembangan ya. Dan nanti ketika ada sensasi lagi, nggak usah kaget, nggak usah cemas, nggak usah khawatir, itu wajar. Kenapa saya bilang wajar? Saya pun dulu mengalaminya ya. Nanti sampai di mana teman-teman itu sampai ke fase atau sampai ke kondisi yang loh kok saya semakin tidak merasakan sensasi-sensasi itu lagi. Nah, itu sudah mendekati kesembuhan ya, teman-teman. Nanti sampai, loh, kok saya sudah tidak merasakan sensasi lagi ya. Nah, itu nanti sudah sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Oke ya. Untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup dulu. Intinya teman-teman semangat, saya doakan semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya cukup dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.